tahiyat itu, tahiyat akhir. Lalu kemudian di dalam tahiyat itu juga membaca sholawat kepada tiga ini adalah rukun sholat. Ya, artinya maka harus diperhatikan sebab hubungannya berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Sebab ini adalah sekali lagi rukun sholat. Ya. Tasyahud akhir. Yang disebut tasyahud akhir itu adalah bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat dan seterusnya. Jadi yang dinamakan tasyahud akhir atau kita sering menyebutnya tahiyat akhir itu bacaannya. Berarti kalau kita ingat pelajaran dahulu, rukun sholat itu ada yang dibaca, ada yang digerakkan, ada yang, maka berarti tahiyat akhir termasuk bacaan, gerakan apa hati? Ingat, bacaan. Satu dulu, tahiyat akhir termasuk rukun sholat yang dibaca atau bahasa fikihnya rukun qauli. Kemudian duduk pada ketika tahiyat akhir berarti gerakan. Lalu kemudian membaca sholawat kepada Nabi saat tahiyat akhir berarti berarti saat kita tahiyat akhir, kita kan secara global umumnya menyebut bukunya tahiyat. Begitu masuk sholat, imam lagi duduk hampir salam, pasti kita nyebutnya tahiyat. Di situ ada 3 rukun. Di dalam duduk dan di dalam kita nyebutnya tahiyat akhir itu ada 3 rukunnya. Bacaannya, duduknya, sama sholawat. Maka 3 ini tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Ada orang duduk doang tahiyat akhir, gak baca at-tahiyatul dan seterusnya, maka tidak sah. Ada orang baca at-tahiyatul tapi tidak duduk, tidak sah. Kecuali memang orang sholatnya tidak mampu berdiri, baring misalnya. Kalau sholatnya berdiri dan sholatnya duduk, maka wajib membaca tahiyat itu posisinya duduk. Kecuali sholat berbaring. Kalau sholat berbaring jangan dipaksa duduk. Kemudian yang berikutnya ada orang baca tahiyat tapi nggak pakai sholawat. Jadi yang dinamakan tahiyat itu dulu, ini dulu ya. Yang disebut bacaan tahiyat itu cuma sampai 2 kalimat syahadat. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik, itu namanya tahiyat. Ya. Tahiyat ada 2. Ada awal. Yang dimaksud tahiyat itu bacaannya sama kata tahiyat awal dan akhir. Apa bedanya? Apa bedanya? Tambahan apa? Berantem kita yuk. Baru disebut yang namanya tahiyat itu dari at-tahiyatul sampai 2 kalimat. Sholawat itu masuk tahiyat bukan? Bukan, itu beda lagi. Itu bahasanya sholat. Namanya tahiyat itu pokoknya dari at-tahiyatul sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lain itu bukan tahiyat. Sholawat itu sholawat sendiri. Fil alamin innaka hamidum majid itu sendiri. Itu bukan tahiyat. Itu sudahlah lain. Nah, ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir bacaan tahiyatnya sama nggak? Sama. Berantem yuk. Tadi enggak, sekarang sama. Sama bukan? Sama. Bacaannya sama. Pak Ustaz, kalau tahiyat akhir ada tambahan sholawatnya, itu bukan tahiyat rukun lagi kan? Bahwa dalam tahiyat akhir itu rukunnya ada bacaan tahiyat, ada sholat. Sholawat itu berdiri sendiri sebagai rukun sholat. Memang ini yang banyak orang agak paham. Dipikirnya mulai at-tahiyatul sampai fil alamin innaka hamidum majid itu namanya tahiyat. Enggak, tahiyat itu cuma sampai 2 kalimat.
Berarti bacaannya antara awal sama akhir tahiyat sama. Sama. Cuma yang membedakan hanya hukum. Kalau tahiyat awal membaca at-tahiyatul itu hukumnya sunnah. Kalau tahiyat akhir membaca itu hukumnya wajib. Ada orang tahiyat awal duduk doang nggak pakai at-tahiyatul mubarakatuh, tapi santai, menung, santai ya. Lalu kemudian imam berdiri juga dia sah. Kenapa nggak baca tahiyat? Karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Tapi jangan coba-coba kalau tahiyat akhir cuma diam nggak baca tahiyat, sholatnya tidak sah. Di situ bedanya dulu, paham? Bacaannya sama, hukumnya beda. Tahiyat awal dan tahiyat akhir hukumnya beda. Pun dengan duduknya tahiyat awal, tahiyat akhir sama nggak? Beda. Betul. Nggak jadi kita berantem. Kalau tahiyat awal duduknya namanya inti, kalau tahiyat akhir namanya tawarruk. Betul. Tapi sama-sama duduknya sama-sama duduk, tapi cara duduknya berbeda. Hanya hukumnya kalau duduk tahiyat awal itu sunnah, duduk tahiyat akhir itu wajib. Artinya tahiyat awal itu kalau nggak duduk sah. Maka itu kalau tahiyat awal itu kelewat nggak usah balik lagi, kan itu ceritanya. Karena baik duduknya atau bacaannya semua hukumnya sunnah. Cuma kan ada istilah, ada sunnah amal, ada sunnah naik. Tahiyat awal ini termasuk sunnah apa? Kalau ketiga dan sujud sahwi, jangan balik. Beda kalau tahiyat akhir. Tahiyat akhir kalau ketinggalan atau kemudian imam yang kelewat naik, maka harus balik. Karena ini semuanya rukun. At-tahiyatulnya rukun sampai syahadat, duduknya rukun. Salawat dalam tahiyat akhir hukumnya dalam tahiyat awal hukumnya salawat ada nggak? Hukumnya? Jadi itu bedanya tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal secara keseluruhan baik bacaannya, lalu kemudian duduknya, lalu sholawat ketika tahiyat awal, semuanya hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya termasuk sunnah artinya kalau ketinggalan tidak disengaja atau memang sengaja ditinggal, sujud sahwi. Kalau tahiyat akhir bacaannya mulai dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu rukun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun, namanya disebut sholawat pada ketika tahiyat akhir. Membacanya duduk juga rukun, itu ketika tahiyat akhir. Jelas bedanya dengan tahiyat awal. Jadi bacaannya sama, cuma hukumnya aja yang jadi berbeda. Nah, kita khusus sekarang ke tahiyat akhir karena ini rukunnya. Mari kita pelajari. Bacaannya dulu. Berarti mulai at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna. Itu hukumnya wajib. Artinya ketika suatu rukun sholat dalam bentuk bacaan, ingat dua yang harus diperhatikan. Rukun sholat yang sifatnya harus dibaca ada 5. 1. Takbiratul ihram. 2. Fatihah. 3. Tahiyat akhir. 4. Sholawat pada ketika tahiyat akhir. Yang kelima ucapan salam yang ini semua rukun sholat yang harus diucapkan dengan bacaan. Ketika rukun sholat dilakukan dengan bacaan, 2 yang diperhatikan. 1. Bacaannya harus tepat dan benar. Sama kayak Fatihah. Salah bacaan Fatihah yang merusak maknanya berarti salah dalam rukun sholat. Kecuali sudah belajar nggak bisa-bisa, itu lain lagi urusannya. Dikasih tahu alhamdulillah tetap dia baca alhamdulillah. Kalau nggak belajar maka wajib belajar. Begitulah kemudian dengan tahiyat akhir, karena ini rukunnya
sifatnya dibaca sama seperti Fatihah, maka artinya bacaan tahiyat itu mulai dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kudu benar. Artinya harus pas. Kalau sudah belajar lalu nggak bisa-bisa, ini dimaafkan. Tapi kalau memang karena nggak belajar lalu nggak bisa, nah ini yang jadi soal nanti di hadapan Allah. Kenapa? Bisa merusak sahnya sholat. Kalau hafal, insya Allah yakin saya yang hadir nih pasti hafal. Cuma masalahnya samalah seperti Fatihah, hurufnya, tasdidnya harus diperhatikan, ya, panjang pendeknya harus diperhatikan, karena salah dalam huruf itu merubah arti, salah dalam panjang pendek juga merubah arti, salah dalam tasdid juga merubah arti. Maka dalam tahiyat akhir itu tasdidnya banyak, ya. Contoh yang kudu diperhatikan benar-benar, dan ini kebiasaan mulai zaman nenek moyang kita. Mulai zaman nenek moyang kita dulu, itu bacaan tahiyat itu bunyinya begini. At-tahiyatul mubarakat sholawatu thayyibatu, hilang satu tasdid, di mana di atas huruf ya itu bukan at-tahiyatul tapi hanya itu kasrah, at-tahiyanya tasdid. Jadi bunyinya bukan at-tahiyatul seperti yang kita dengar dari Pithecanthropus erectus. Bunyinya yang dari Rasulullah at-tahiyatul. Tangan kan fathah, at-tahi kasrah, yang bertasdid jadi at-tahi. Nah, nenek moyang dulu ajarin gimana? At-tahiyatul. Sudah salah harokatnya, kurang tasdidnya. Nah ini yang usah masalahnya. Maka bunyi tahiyat itu satu kalimatnya at-tahiyatul. Perhatikan ya, bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul. Maka baca pakai mikrofon nih, dia baca salah pula. Bukan at-tahiyatul, at-tahiyatul. At-tahiyya kasrah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyib. Sama tasdidnya gitu. Pokoknya perhatikan huruf-huruf ya yang di atasnya ada tasdidnya. Jadi huruf at-tahiyatul itu tasdid, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyib, thayyibatu lillah. Sampai sini dulu. Ayo 1 2 3. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Perhatikan itu ya. Yang benar tuh. Jadi at-tahi, y-nya double kalau huruf Indonesianya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyib, y-nya double. Thayyibatu. Sudah sampai situ. Oke, paham? Semuanya Pak. Assalamu alayka. Nah, ayyuhan nabi itu benar-benar ya, nun tasdidnya tuh perhatikan ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi, itu tekan. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai tasdid assalamu alayka ayyuhan nabiyyu misalnya, maka itu nabinya bisa nabi siapa aja, bukan Nabi Muhammad. Sebab alif lam di assalamu alayka ayyuhan, nah itu ada alif lam kan? Alif lam itu maknanya khas, ma'rifah, itu menunjuk kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabi, ayyuhan nabi itu maksudnya Nabi Muhammad. Tapi kalau dihilangkan tasdidnya, artinya hilang alif lamnya di situ, maka bisa Nabi Adam,
bisa Nabi Nuh, umum jadinya, Nabi siapa aja bisa. Maka jangan sampai hilang. Jadi benar-benar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu wa wabarakatuh itu rohnya fathah bukan sukun. Salah lagi kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh panjang. Barakatuh bukan barakatuh. Bisa nggak bedakan? Sama kayak salam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan wabarakatuh, rohnya fathah. Wabarakatuh. Ucap salamnya atau nggak belajar? Maka juga jadi lumayan ramah. Assalamualaikum. Tak salah. Gimana coba? Wabarakatuh bukan berkatuh. Barokat. Sama sholat juga. Yang khawatir dalam sholat. Kalau sehari-hari ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fathah ra. Kalau saya ngaji dulu gini, bapak baris di atas, ra baris di atas, ra bara, gitu kan? Orang ketemu ngaji kan? Layang-layang paham ya? Semuanya Pak. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Itu tidak ada masalah insyaallah. Habis itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham ya bacanya? Ya, 1 2 3 Enggak. 1 2 3 At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah. Satu dulu selesai tugas saya tahiyat kan? Nah, itu bacaan tahiyat yang benar. Ini rukun sholat. Maka harus belajar. Alhamdulillah satu dah bacaan tahiyat. Tahiyat akhir khususnya ya. Jadi jangan dirubah-ubah lagi. Belajar mungkin nanti begitu sholat tahiyatul lagi nanti. Ya, jangan dirubah-ubah lagi. Tahiyat akhir. Nah, lalu ada beberapa versi lah ketika bacaan tahiyat. Ada yang kemudian kayak kita tadi tuh. Ini cuma pengetahuan aja, mau saya coba ganti-ganti nanti malah ribet nanti. Ada riwayat kalau tahiyat itu kemudian bukan apa namanya ya, asyhadu an la ilaha illallah itu enggak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang ini kemudian at-tahiyyatu wassalawatu lillah wa thayyibat. Ada beberapa saya cerita tadi. Orang saya mau biasa ngamalinnya ini kok. Ada yang langsung kayak begitu, at-tahiyyatu lillah. Langsung ini at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ini kalau kepepet, jangan tiap hari. Nanti aman benar. Kemudian yang surat at-tahiyyatu lillah. Umpama tarawih, bisa kan? At-tahiyyat, gak usah pakai mubarakatuh, sholawatut thayyibatun sah. Ini kemudian ada beberapa versi. Sama kayak doa iftitah, bacaan tahiyat pun ada beberapa versi. Cuma yang kita lazim sudah, yang kita biasanya baca itu sudah yang paling top sudah. Karena itu doa yang hafal. Yang lainnya dua, ya kan? Itu aja baru benar malam ini. Baru tahu-tahu bakal-bakalan. Dah ya, bacaan tahiyat. Nah, lalu kemudian salawat. Beda lagi kan? Ini sudah keluar daripada tahiyat. Ini bacaan salawat ini rukun sendiri. Maka kemudian
biasanya itu mulai dari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita dan seterusnya sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Nah, jadi yang kita baca dalam tahiyat akhir sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Disebutnya sholawat Ibrahimiyah. Memang inilah kemudian yang dicontohkan oleh Nabi ketika sholat, sholawatnya Ibrahimiyah yang kita sudah hafal. Itu dulu ya. Nabi mencontohkan sholawat Ibrahimiyah itu kalau cari di teks hadis nggak ada pakai Sayyidina. Jadi ini paham-paham ya. Kalau yang nanti muncul sholawat tahiyat akhir itu nggak usah pakai Sayyidina, nih hadisnya nggak ada Sayyidinanya, itu benar. Jadi teks asli hadis dari Nabi sholawat dalam tahiyat akhir itu cuma begini. Nabi ngajarnya apa ngasih tahu dalam hadis itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu teks hadis itu. Jadi kalau ada orang, maksudnya ada orang ini yang dikit-dikit hadis, dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis Al-Quran ya. Nah, itu kalau mereka bilang bahwa nggak ada kemudian pakai Sayyidina itu dari Nabi, nggak ada. Benar. Memang teks aslinya nggak pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i berijtihad bahwa membaca atau memasukkan Sayyidina dalam sholawat Ibrahimiyah ketika tahiyat akhir itu hukumnya sunnah. Jadi yang pakai Sayyidina sah nggak? Yang nggak pakai Sayyidina? Kalau berantem? Berantem sah nggak? Mana ada sobat berantem kayak gitu? Ada kan? Nah, jadi yang aneh itu yang merasa paling pintar sendiri itu lah yang aneh tuh. Bener dari Nabi nggak pakai Sayyidina, cuma Imam Syafi'i ngajarkan akhlak, ngajarkan adab. Saja kalau kita maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Giliran panggil perusahaan bos di PT pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Insinyur ini yang kita hormati, persilahkan. Coba sekali lagi, bos kami Pak Kugimin maju, berani ya? Nggak ada SPS dia tuh, langsung keluar kemudian. Apa dipecah bukan lurah apa? Berani ya? Enggak kan? Atau misalnya kemudian Pak Lurah kepada Kugimin, Lurah maju sambutan. Pasti kepada yang terhormat Bapak Lurah Desa Maju Mundur kami persilahkan untuk maju, ya kan? Lalu kata Imam Syafi'i, masa dia kepada Nabi Muhammad kita main Muhammad aja? Maka Imam Syafi'i berijtihad ditambahi Sayyidina. Tetapi pun dalam ijtihadnya Imam Syafi'i hukumnya tidak wajib. Artinya sholat dengan tanpa Sayyidina itu dalam mazhab Syafi'i pun sah. Hanya saja supaya dapat kesempurnaan pahala sunnah tambahi Sayyidina. Jadi beres sudah. Kalau orang bilang nggak ada sholat pakai Sayyidina, ya nggak ada, nggak apa-apa, nggak ada. Sah menurut kamu, menurut kita yang memang kita di Indonesia di mayoritas dan mazhab Syafi'i pakai Sayyidina sunnah. Apa susahnya nambah Sayyidina itu kan? Kalau nggak mau jangan dipaksa, tapi jangan nyalahin orang yang pakai Sayyidina. Sayyidina, mau sholat Sayyidina, nggak Sayyidina aja kemudian kalau ketemu sholat mau nggak pakai Sayyidina pindah ke sini sholatnya kemudian nggak mau tetep-tetep acok ya. Baru ngaji 3 bulan lewat YouTube ya kan, bikin jenggot udah merasa paling alim udah Sayyidina. Oh Akbar, orang masya Allah 4-5 tahun orang pesantren dia 3 bulan di YouTube. Itu orang maksudnya orang. Sudah ya, salawat Ibrahim. Tapi haruskah sholawat Ibrahimiyah dalam fikih? Tidak. Nah, membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir hukumnya wajib. Tapi bentuknya, teksnya, apalagi itu sebutannya, bacaan sholawatnya haruskah yang ada
sholawat yang lain. Makanya ketika orang sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada nggak bila innaka Hamidum Majid? Nggak ada. Langsung assalamualaikum, assalamualaikum, sah. Karena teks sholawatnya tidak mesti Ibrahim. Misal ganti mau sholawat apa? Sholawat apa? Hah? Yang tidur mulut itu ya? Apa tidur mulut itu? Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad tidur mulut, ya kan? Sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidur mulut wa dawaiha. Karena mungkin banyak penyakit, ya kan? Tidur mulut. Yang penting jangan gini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli. Jangan gitu ya, kalau gitu beda urusan ini kan. Utang-utang itu mah. Yang penting baca sholawat. Cuma yang lazim memang yang dicontohkan Nabi sholawat Ibrahim. Mau sholawat lain silahkan. Sah juga tetap, yang penting sholawat. Nah itu urusan kemudian tahiyat sampai sholawat. Maka benar-benar ya baca sholawat itu kalau pakai sayyidina jangan sayyidina sama, karena huruf yang bertasydid ini memang rawan. Jadi sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, jangan sayyidina. Jangan sayyidina. Kalau sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah ya, paham ya?